Yesus Kristus. Dalam masa prapaskah ini memang bacaan-bacaan kita banyak yang berpusat kepada pertobatan. Dan di dalam paroki-paroki ya sekarang karena pandemi ya selalu ada pemberian sakramen pengakuan dosa, bukan lagi hanya di gereja tapi juga ke lingkungan-lingkungan, sambil juga ada percikan rumah yang itu sekarang menjadi sulit karena kita dalam masa pandemik. Jadi pada suatu hari Minggu, pastor mengumumkan, saudara-saudara, nanti sore jam 5 sampai seterusnya ada sakramen pengakuan dosa, dan itulah yang terakhir di paroki kita. Tidak ada kesempatan karena pastor masih ada nanti ke stasi lain. Jadi di paroki kita ini hari inilah nanti jam 5 yang terakhir pengakuan dosa. Ada seorang ibu dengan anaknya yang masih dinar, anaknya itu langsung mengatakan, mampus, sial. Aduh, mengapa begitu? Datang mamanya, apa kau bilang? Kau mesti dinar, sial. Apa yang sial? Tak tahu lah mak. Hari itulah, kenapa hari ini? Kenapa rupanya? Tak bisa kau rupanya. Bukan itu persoalannya mak. Kami sudah merencanakan, sebenarnya besok sore kami pikir itu pengakuan dosa terakhir. Sehingga pastor akan ke gereja dan kami sudah merencanakan beberapa orang. Karena mangga pastor itu yang 2 batang itu sudah berbuah, sudah ada ranum. Jadi maksud kami mau mengambil sesudah itu mengaku dosa. Beres katanya kan. Sial tak jadi lagi mengambil mangga itu. Jadi anak ini sebenarnya kan kucuri dulu baru kuakui, selesai biar bisa pasca katanya kan. Pengakuan dosa sebenarnya untuk anak itu mungkin ya sedikit bergurau lah kan, tapi bukan itu sebenarnya pengakuan dosa. Dosa ialah kita jatuh. Seperti manusia pertama kan, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan ketika jatuh, kemudian makin jauh dan akhirnya bisa hilang dari Allah. Kita lihat apa yang terjadi dalam nubuat Yunus. Sebenarnya kota Ninive itu kalau yang ini terjadi sebenarnya 9 abad sebelum Masehi. Nabi Yunus di sana kan. Tapi Ninive itu bukan orang Yahudi, penjajah mereka kan. Di dekat Mosul, tempat apa dulu? ISIS, di Sungai Tigris. Disitulah Ninive yang dulu. Masih ada bekas-bekasnya tapi hanya gurun. Tapi dulu mereka ini memang sangat berkuasa orang Ninive ini dan rajanya. Dan kota itu dibangun sebenarnya hanya dari perampasan dari yang dijajah. Dan segala kejahatan adalah di kota ini. Segala kejahatan karena mereka mewah-mewah. Semualah kejahatan yang ada di dunia ini katanya ada di situ. Hampir Sodom dan Gomora. Dan walaupun bukan orang Yahudi, Yahweh mengutus Yunus. Tapi kita tahu Yunus hasil bertobatnya dia pergi ke Ninive. Dia tak mau dia, ngapain aku ke sana? Sampai akhirnya dia dibuang ke laut dan dia hidup di dalam perut ikan selama 3 hari. Dan kemudian dimuntahkanlah dia dan kemudian dia pergi ke Ninive ini. Memang luar biasa. Kota Ninive ini jumlah penduduknya aja 120.000. Di waktu itu udah hebat itu, 120.000 orang. Ketika Yunus mengatakan bahwa kalau kalian tidak bertobat, kalian sudah jatuh selama ini. Kalianlah kota yang paling bobrok dan paling buruk. Tapi kalau kalian tidak bertobat maka akan dimusnahkan. Itulah berita yang diberitakannya mulai jalan-jalan dan seterusnya. Yang luar biasa ialah orang Ninive mulai sadar akan kedosaannya, malahan rajanya juga sadar, dan mulailah mereka berpuasa dan bertobat. Dikatakan tadi raja itu duduk di atas debu, yang itulah yang kita
Dari situ juga kan akhirnya kita memakai Rabu-Abu. Dan semua bertobat. Binatang-binatang pun harus berpuasa, berpantang dan seterusnya. Pertobatan memang merupakan suatu revolusi. Tidak ada tanggung-tanggung. Kalau kamu mau bertobat, jangan tanggung-tanggung. Dan ada juga itu yang bertobat tanggung-tanggung. Kamu bagaimana puasamu? Saya berpuasa. Tidak akan merokok. Bagus juga kau ya. Tapi kok kau minta rokokku? Tahap pertama ialah saya tidak akan merokok rokok yang kubeli. Nah itu tahap pertama. Kalau yang sekarang kalau ku minta dari orang masih bisa. Kalau gitu tak akan pernah jadi itu. Itu dibuatnya. Tidak revolusioner. Dan itulah rupanya yang terjadi di orang-orang Israel. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat, orang Israel ya. Mengapa jahat? Karena mereka ketika Mesias atau Yesus datang yang melebihi Salomo, melebihi Yunus, sama sekali mereka tidak membuka hati. Dan siapakah orang Israel itu? Siapakah orang Yahudi itu? Ya kita. Oh salah nanti, oh memang orang Yahudi jahat itu ya. Kitanya kan yang sudah mengakui dan sudah menerima Kristus. Apakah memang kita sudah mau dalam hal ini bertobat? Bertobat dari secara revolusioner atau jangan-jangan masa puasa ini belum kita buat pertobatan itu. Belum. Ketika sesuatu mungkin ada dalam diri kita mau kita ubah, harus kita ubah secara benar-benar. Contoh umpamanya ya, kalau kita salah, sudah salah jelaskan, agak enggan juga kita minta maaf. Lok masih biar aja itu. Minta maaf, tak jadi. Akhirnya kan teruslah kita begitu. Hanya untuk minta maaf saja sudah enggan kan, dan hal-hal seperti inilah rupanya yang bertimbun di dalam kehidupan kita. Tetapi itu yang dikatakan tadi. Kalau kita membuka hati, entah apapun dosa kita, para bapak dan ibu dan sekalian, Allah itu Maha Rahim. Sebenarnya Ninive sudah hampir dihancurkan oleh Tuhan, tetapi ketika mereka bertobat, tidak jadi. Tuhan menyesal mau menghancurkan kota itu katanya. Ketika kita juga di dalam hal ini, mungkin banyak kekurangan kita dan banyak kesalahan kita. Ya, namanya manusia dan jatuh. Ketika kita mau bertobat, Maha Rahim dan kesalahan apapun akan dilupakan oleh Tuhan dan kita akan dibawanya berjalan di jalan yang terang. Tetapi kalau tidak, itulah tadi yang dikatakan oleh Yesus, tak ada tanda yang akan diberikan kepada kita. Tak ada rahmat yang diberikan kepada kita karena kita tertutup. Dan tak ada juga hal-hal yang baik yang akan dihidangkan kepada kita karena kita tidak mau menerimanya. Di manakah kita sekarang? Mudah-mudahan kita berada di kota Ninive yang bertobat. Amin.